Ahoy, Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Untuk membantu dunia pendidikan selama pandemi COVID-19, DAI TV Medan bersama Nusanet kembali meresmikan Wi-Fi gratis di beberapa titik di Kota Medan, salah satunya di Belawan Bahari. Program Wi-Fi gratis ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar anak-anak, khususnya dari kalangan prasejahtera yang terkendala dengan kuota internet. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, tidak sedikit orang tua yang kesulitan memenuhi kebutuhan kuota internet untuk mendukung proses pembelajaran anak-anak mereka. Itulah mengapa setelah meresmikan 3 titik Wi-Fi gratis beberapa waktu lalu, DAI TV bersama Nusanet kembali melanjutkan program ini ke beberapa lokasi lainnya di Kota Medan. Salah satu daerah yang mendapatkan fasilitas internet gratis ini adalah Kampung Ramah Anak yang berada di Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan. Dari 10 titik lokasi yang mendapatkan fasilitas ini, Kampung Ramah Anak merupakan titik keempat yang sudah diresmikan mendapat Wi-Fi gratis. DAI TV dan Nusanet berharap fasilitas ini sungguh-sungguh dapat digunakan oleh anak-anak untuk belajar dan tidak disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kita lihat ini merupakan suatu hal yang positif. Kemudian karena pada saat pandemi ini ya dari Nusanet juga apa sih yang bisa kita bantu juga. Maka dengan yang diberikan dari DAI TV ya kita secara manajemen juga support untuk hal ini. Makanya kita juga mau untuk ikut berpartisipasi dalam hal support pendidikan ini seperti itu ya. Kalau pengawasan sih dari kita sistemnya sudah ada yang namanya trust positifnya. Untuk yang namanya situs-situs online yang judi seperti itu, kemudian situs-situs porno gitu. Kita secara sistemnya sudah ada untuk blok ke sana, sudah terblok untuk di sana. Jadi secara defaultnya ya sudah untuk aman lah untuk digunakan untuk anak-anak seperti itu dia. Lurah Belawan Bahari, Sonang S, menghimbau agar orang tua dapat menjadi pengawas utama bagi anak selama anak-anak memanfaatkan Wi-Fi gratis ini. Ia juga bersyukur ada pihak seperti DAI TV dan Nusanet yang mendukung pemerintah dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kita rasakan termasuk saya sebagai orang tua, ya sangat kesulitan dalam pendanaan membeli paket-paket. Dan memang ada disampaikan dari sekolah, tapi sangat-sangat tidak memadai menurut mereka untuk semua pelajaran. Dan termasuk juga jaringan-jaringan, karena ada lokasi yang jaringan tidak pas yang dibagikan. Mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya titik Wi-Fi gratis di lingkungannya langsung, berarti kan jaringan sudah pasti. Dan sangat membantu lancarnya pembelajaran si anak melalui daring ini. Selain meresmikan titik Wi-Fi gratis, DAI TV juga hadir untuk membagikan masker kain kepada anak-anak yang tinggal di kampung ini. DAI TV berharap aksi sederhana ini dapat mendukung anak-anak agar dapat belajar dan beraktivitas dengan lebih nyaman. Jadi kita melihat bahwasanya selama ini ada hubungan baik dengan DAI TV. Kita juga udah pernah bakti sosial di sini ya. Dan kami melihat Belawan ini juga perlu perhatian ya untuk meningkatkan pendidikan mereka. Kita support melalui salah satunya adalah memberikan Wi-Fi gratis. Jadi anak-anak di sini menurut saya juga butuh perhatian khusus ya menurut saya, dan ini berjodoh dengan DAI TV. Dari Nusanet juga setelah survei juga tidak ada masalah titik ini, dan akhirnya jadi di Belawan Bahari, Kampung Ramah Anak. Setelah Kampung Ramah Anak Belawan Bahari ini, masih ada 6 lokasi lainnya yang menunggu fasilitas Wi-Fi gratis ini. Bersama seluruh pihak yang mendukung, DAI TV sebagai televisi cinta kasih akan terus melangkah untuk menyebarkan kebaikan kepada sesama.
Sekelompok anak muda Kota Medan yang berasal dari Gerakan Peduli Sungai Tembung membangun Sanggar Literasi Tembung. Nah, di sini anak-anak dapat belajar, membaca, mengaji, dan mengembangkan bakat juga keterampilan mereka. Kita lihat aksi anak muda Kota Medan ini. Peduli pada pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar Sungai Tembung, Komunitas Gerakan Peduli Sungai Tembung atau GPS Tembung mendirikan Sanggar Literasi sejak awal tahun lalu. Sanggar Literasi Tembung menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar, mengaji, serta mengembangkan bakat dan potensi mereka. Sanggar ini dibuka setiap hari dari pagi hingga malam. Ada berbagai kegiatan menarik yang anak-anak lakukan saat belajar di sini. Selain membaca maupun menggambar, anak-anak juga belajar tentang aksi peduli lingkungan, mulai dari pengenalan akan pohon dan tanaman, cara menanam tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi dalam kegiatan ini kita memiliki visi dan misi, yaitu bidang pelestarian, edukasi, dan sosial. Untuk bidang pelestarian kita mengangkat isu sungai, baik dari kebersihan maupun ekosistemnya. Lalu di bidang edukasi kita mendirikan suatu sanggar yang bernama Sanggar Literasi Tembung. Di dalamnya itu kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan edukasi terhadap anak, khususnya untuk cinta lingkungan dan untuk anak-anak itu menumbuhkan minat, bakat, dan kreativitasnya. Tepatnya, Sungai Tembung berada di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. GPS Tembung hadir untuk mengubah citra buruk Sungai Tembung menjadi sungai yang lebih asri. Melalui Sanggar Literasi ini, GPS Tembung juga ingin mengajak anak-anak di daerah sekitar untuk ikut melestarikan sungai yang begitu penting bagi kehidupan. Jadi anak-anak muda yang bergabung di sini adalah teman-teman yang dari berbagai kampus, berbagai latar belakang itu kita panggil, kita ajak bahwasanya di sini adalah wadah pergerakan yang berbasis relawan. Kita di sini mengharapkan anak-anak muda, karena tidak semua anak muda itu bisa mengenyam pendidikan yang layak. Oleh karena itu kawan-kawan teman-teman yang memiliki pendidikan layak kita panggil, ayo dong, ada adik-adik kita yang kurang perhatian khususnya pendidikan. Kita berikan apa yang telah kita dapat di bangku pendidikan, kita share. Melalui sanggar ini kita berbagi bahwasanya setiap anak itu istimewa. Nama saya Raisya Puri Boru Simanjunta, kelas 6 SD, membaca, menari, merajut. Itu sudah itu aja. Di sini enak juga belajarnya, seru, jumpa teman-teman gitu. Ada sekitar 20 anak yang belajar bersama di sanggar ini. GPS Tembung berharap aksi literasi ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak di sekitar Sungai Tembung, serta mengubah pola pikir mereka akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan kelak. Jadi dengan adanya kegiatan ini, kita berharap anak-anak lebih menambah minat untuk membaca. Karena melalui gerakan literasi kita ingin mengembangkan bakat melalui gerakan membaca. Bukan membaca status di Facebook, Instagram, dan sosmed lainnya. Tapi membaca buku-buku yang jelas-jelas berkelas dan mendidik. Masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh sebagian anak muda Kota Medan untuk meningkatkan potensi diri, mengasah kemampuan menjadi penata rambut profesional, pemirsa. Nah, Medan Barber Academy menjadi wadah bagi para milenial ini untuk menempa diri menjadi seorang penata gaya rambut. Pada masa pandemi COVID-19, Medan Barber Academy juga menggelar kursus gratis untuk milenial di Kota Medan. Masa pandemi COVID-19 dimanfaatkan oleh sejumlah milenial Medan untuk meningkatkan kapasitas diri dengan mempelajari berbagai keahlian. Salah satunya dengan mengikuti kursus untuk menjadi seorang profesional barber atau penata gaya rambut profesional. Melalui sebuah lembaga kursus penata gaya rambut bernama Medan Barber Academy, selama 22 hari, para milenial ini ditempa menjadi seorang profesional di bidang penataan gaya rambut.
Medan Barber Academy atau MBA dimotori oleh seorang penata gaya rambut nasional bernama Ivan Winarta Ginting. Pada kesempatan kali ini, Ivan melantik angkatan kelima sebanyak 10 orang. Sejak berdiri pada 2019, total Medan Barber Academy telah berhasil menelurkan lebih dari 50 penata gaya rambut profesional di kota Medan. Tidak hanya menjadi pegiat dan pebisnis di bidang barber, MBA juga turut menggelar sejumlah kegiatan amal, mulai dari memberikan jasa pangkas gratis hingga kursus gratis bagi para milenial yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, untuk yang angkatan kelima, saya harap mereka jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berlatih, dan melihat peluang bahwa industri barbershop akan terus berkembang. Dan saya harap mereka nantinya siap untuk terjun ke dunia pekerjaan. Ya, jadi intinya begini, kita mau masyarakat itu mengetahui lebih banyak, lebih dalam lagi tentang Medan Barber Academy. Sehingga kita itu sistemnya harus menjemput bola ya. Kita itu melakukan kegiatan sosial, misalnya setiap hari Jumat itu kita ada pangkas gratis, kemudian kita juga ada pelatihan kepemudaan ya dengan Dispora ya. Kemudian kita juga pernah melakukan pangkas dan pelatihan itu ke lapas, ke lapas dan rumah tahanan. Jadi kita memang bekerja sama ke semua pihak yang memang mau bekerja sama dengan Medan Barber Academy. Dan semuanya pelatihan diberikan gratis? Semua pelatihan kita berikan secara gratis. Ya, sebenarnya kita ingin mengangkat industri ini ya. Orang tahu bahwa industri barbershop itu bukan hanya sekedar pangkas rambut. Tapi kita juga ingin menciptakan generasi muda yang punya keahlian dan kemampuan yang nantinya mungkin bisa menghidupi kehidupan mereka gitu. Pada acara ini, turut hadir para lulusan MBA dari angkatan sebelumnya. Dengan latar belakang pendidikan berbeda, mereka kini telah bekerja dan meraup penghasilan dari skill barber yang mereka miliki. 2 di antaranya adalah penerima beasiswa kursus gratis berkat kerjasama antara MBA dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Mereka berharap MBA dapat terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga penampilan, khususnya gaya rambut. Ya kalau untuk saya pribadi bangga sih awalnya kan. Karena gara-gara Medan Barber Academy juga saya bisa dapat kerja, yang sekarang udah alhamdulillah saya bekerja di Jack MG Barbershop di Jalan Padang Bulan. Kalau dari saya pribadi untuk Medan Barber Academy, untuk para edukator, untuk founder juga khususnya, teruslah berkarya, terus berseni, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk mengajar orang-orang yang ingin belajar pangkas, belajar potong rambut, belajar menguasai bidang barbershop. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu-ilmu yang pernah diterapkan atau diberikan kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat kami amalkan dan kami jalani dalam kehidupan sehari-hari dan tidak kami lupakan. Kemudian untuk teman-teman nih atau adik-adik atau teman-teman yang baru tamat SMA atau sedang kuliah atau yang mungkin saat ini dapat kena PHK dari pengangguran atau apa, coba belajar di Medan Barber Academy. Mungkin ini adalah gimana ya, bisa dibilang salah satu jalan untuk kita punya pekerjaan. Kenapa? Selain kita mungkin belajar kita melamar pekerjaan dengan ilmu kita juga bisa bekerja dengan skill kita. Sudah selayaknya para milenial terus bergeliat meningkatkan kapasitas diri meski berada dalam kondisi yang tidak mudah. Semoga Medan Barber Academy dapat terus konsisten melahirkan generasi muda yang memiliki semangat juang tinggi, produktif dan profesional di bidangnya. Jika Anda biasa melihat polisi menangani masalah hukum, kali ini di Kota Medan, selama lebih dari 6 tahun para polisi di Polsek Medan Labuhan disibukkan dengan kegiatan menghasilkan sayur-sayuran pemirsa. Babin Kamtibmas Polsek Medan Labuhan mempunyai program gudang sayur Kamtibmas yang membina dan membantu menyejahterakan petani sayur di wilayahnya. Rekan kami Dinel Apriansyah akan mengulasnya dalam liputan berikut ini.
ada petani yang di daerah jauh-jauh dia tidak saling berkomunikasi. Dengan adanya satu wadah ini mereka bisa membuat seperti STM, kemudian bisa bersilaturahmi lebih panjang. Kemudian kalau ada masuk tengkolak ataupun apa, kita cepat dapat info. Pemirsa, Anda pasti sudah tahu tugas dan fungsi yang diemban oleh Babin Kamtibmas. Salah satunya mendengarkan keluhan warga tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat berbagai aksi yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas dari Polsek Medan Labuhan. Ingin tahu aksi mereka? Mari ikuti saya. Berawal dari cita-cita mulia seorang anggota kepolisian dari Polsek Medan Labuhan bernama Bribka Wahyu Mulyawan yang berkeinginan menyejahterakan petani sayur di sekitar wilayah kerjanya dari para tengkulak. Rasa keprihatinannya inilah yang membuat ia melakukan pembinaan kepada para petani yang dipersatukan dalam sebuah wadah bernama Persatuan Petani Kamtibmas, serta mendirikan gudang sayur Kamtibmas yang berada di Jalan Yongpana Hijau, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Pertamanya saya membentuk komunitas petani ini karena saya merasa petani-petani ini kan sangat terdolimi oleh tengkolak-tengkolak. Selama ini kalau tengkolak yang mengelola, dia memberi bibit, kemudian dia memberi modal, hasilnya itu tengkolak yang menentukan kapan mau dipanen. Jadi saya lihat petani itu sangat terdolimi. Kemudian sistem tengkolak ini diambil yang bagus-bagus, yang tidak bagus ya dibiarkan aja. Jadi saya melihat, karena saya seorang Babin Kamtibmas, karena membina masyarakat, saya merasa kok kasihan lah petani ini, yang bagus-bagus diambil, yang tidak bagus dijadikan sampah. Jadi punya ide kreatif bagaimana saya mengumpulkan semua petani di Medan Marelan ini menjadi sebuah wadah namanya Persatuan Petani Kamtibmas. Halo Pak Wahyu, ya. Pak. Ya. Pak gimana nih Pak? Kita langsung aja lihat para petani Kamtibmasnya Pak. Ayo kita ke ladang, mereka ketepatan lagi panen di sana. Oh di mana Pak? Di kebun sayur Kamtibmasnya. Oke Pak, kita biar ke sana. Sebagian petani sayur binaan gudang sayur Kamtibmas pada awalnya bukanlah seorang petani. Mereka diajak untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumahnya untuk menanam sejumlah sayur dan buah yang nantinya dapat mereka jual dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Para petani binaan ini diberikan modal berupa pembuatan bedeng, bibit, pupuk, perawatan tanaman, hingga proses panen. Sayur dan buah yang mereka tanam yakni berupa timun, cabai, kacang panjang, kangkung, dan lainnya. Sayur dan buah hasil panen para petani inilah yang langsung dibawa dan dijual ke gudang sayur Kamtibmas dan dibayar sesuai dengan harga di pasaran. Salah satu petani binaan gudang sayur Kamtibmas adalah Basarudin. Pria 36 tahun ini merupakan seorang chef di sebuah hotel di Kota Medan. Namun sejak pandemi COVID-19, jadwal kerjanya sebagai seorang chef berkurang. Maka, untuk bertahan menghidupi keluarganya, ia memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan bercocok tanam. Semenjak COVID ini kan pekerjaan itu setengah bulan. Nah, di sini saya mengisi waktu untuk menanam sayur, ya sebagai tambah-tambahan penghasilan lah. Kami merasa sangat bersyukur dengan adanya gudang sayur Kamtibmas yang didirikan oleh Pak Wahyu Mulyawan. Karena kami di sini bisa menanam sayur, bisa menanam rempah-rempah dan hasilnya kami jual ke tempat Pak Wahyu dan nanti bibit segala perobatan ditanggung sama beliau. Sebelum sayur dan buah dari para petani dipasarkan, terlebih dahulu petugas di gudang sayur Kamtibmas melakukan beberapa proses, seperti membersihkan dan mencuci sayur dan buah, memilah sayur dan buah, menimbang, mengemas sayur dan buah ke dalam wadah, kemudian memasukkan sayur dan buah yang sudah dikemas ke dalam sebuah freezer besar. Tujuannya
untuk menjaga kesegaran sayur dan buah sebelum dipasarkan. Nah pemirsa, sayur-sayur dan buah yang sudah siap dijual dan sudah melewati beberapa tahap di gudang ini nantinya akan dijual ke beberapa lokasi. Kemudian hasil penjualan dari sayur-sayur dan buah ini dipergunakan untuk membiayai beberapa binaan dari gudang sayur Kamtipmas, seperti bersedekah, kemudian untuk pembiayaan dari komunitas Alamak Medan Utara, kemudian rumah tahfiz dan juga taman baca anak nelayan. Pembinaan yang dilakukan Wahyu dan kesatuannya dari Polsek Medan Labuhan tidak hanya berfokus pada para petani saja. Mereka juga memperhatikan kualitas pendidikan bagi anak-anak dengan mendirikan Taman Baca Anak Nelayan di Belawan serta mendirikan Rumah Tahfiz An-Nur di Tanjung Mulia. Berdirinya Taman Baca dan Rumah Tahfiz ini merupakan kelanjutan dari program pembinaan Gudang Sayur Kamtipmas. Kalau di rumah baca, rumah tahfiz, ya alhamdulillah itu gratis. Karena dari penghasilan gudang sayur ini dari 100%, 25% untuk pembinaan. 25% lagi kami memberi untuk komunitas yang di luar rumah baca dan rumah tahfiz, seperti pengadaan untuk para petani, pupuk, bibit, kemudian bayar bedeng. Kemudian kami juga membina para pemuda dan masyarakat yang disingkat dengan ALAMA, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kamtipmas. Kami setiap hari Jumat itu memberi sedekah dengan sistem bayar seikhlasnya, ambil sayur secukupnya. Kalau pesan saya untuk petani seluruh Indonesia, tanamkan di hati, menjadilah dulu petani bagi diri sendiri. Kalau kita sudah menjadi petani bagi diri sendiri, otomatis dia bisa menjaga ketahanan pangan untuk rumah tangganya. Kemudian dia bisa juga untuk membantu tetangga-tetangga yang kurang mampu dengan membagi hasil sayur mayurnya. Kehadiran gudang sayur Kamtipmas di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Labuhan Deli, diharapkan mampu membantu menyejahterakan kehidupan para petani sayur dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa.